menyembah Engkau, Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus Allah yang setia. Engkau telah memulai segala sesuatunya dengan baik, Tuhan. Bahkan Engkau rela memberikan tubuh-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Namun kami juga bersyukur Tuhan, karena Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Ya dalam mari kita datang menyembah Dia. Bahkan Kau telah memulai dengan karya-Mu yang mulia ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku
agar indah bagimu kami memuji. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sama-sama katakan oh. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sembah Dia, oh indah, semuanya indah bagimu, sebab Engkau Tuhan yang telah memulai segala sesuatunya yang baik. Bahkan kami bersyukur kepadamu, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh Yesus, Syara baba ya rasika ya ralamu. Bahkan Kau memulai dengan karya-Mu yang mulia ya Tuhan. Kau rela berikan tubuh-Mu oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Segala sakit penyakit, segala penderitaan kami Tuhan, Kau ambil. Kau tebus di kayu salib-Mu Tuhan. Oh Yesus, Allah yang setia, kami bersyukur. Oh Kau baik. Sudah apa-apa tidak baba pada lala sikaya lalamu. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kepada-Mu Yesus, karena perbuatan-Mu ya Tuhan, yang mulia, yang agung. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sungguh tidak ada seperti Engkau Tuhan. Demikianlah jiwa kami yang merindukan Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang
kami ya Tuhan Yesus, rasa bersalah kami diambil alih oleh Roh Kudus. Biarlah karena akan mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus, dan membentuk pribadi kami ya Tuhan Yesus, untuk masuk dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik. Bahkan segala dosa-dosa kami Tuhan Kau hapuskan. Kau tidak ingat lagi ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah memandang bulu untuk memperbarui anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes Lord, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Yesus, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, Kau membentuk kami ya Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Tuhan, haleluya, haleluya. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, buat para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, baik di pusat maupun di daerah-daerah ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, terima kasih ke Tuhan untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Dan secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, buat para kadrun ya Tuhan Yesus, ampuni mereka ya Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, karena setiap mereka ya Tuhan Yesus Kau jamah, dan pertobatan besar terjadi ya Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut tidak mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat.
Ini yang kami rindukan, ini yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Bapak. Kiranya biar penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan pagi ini. Urapi hamba-Mu Ibu Hening ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan buka telinga kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Hambanya Ibu Hening. Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita akan sama-sama mendengar sharing firman Tuhan dalam Yeremia 8. Sebelumnya mari kita dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk hari ini untuk datang berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk kesehatan, bahkan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu tidak dapat kenapa-napa Tuhan, dan tidak dapat berkata-kata maupun tidak pandai. Tapi kami percaya Tuhan, Kau mengurapi lidah dan mulut hamba, biar apa yang keluar yang kami sharingkan bersama Tuhan, itu hanya daripada-Mu ya Bapak. Dan kami boleh mendengar, boleh mencamkan dalam hati kami, jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Amin. Pak Yandi boleh? Bu Hening, ini durasinya 11 menit. Oh, oke. Kalau gitu nggak usah pakai ini. Terlalu lama nanti. Ya, oke. Ya, oke. Silakan Bu, Puji Ratu Tuhan. Yeni, ya. Ya, saya percaya kita semua udah pada baca di dalam Yeremia 8 ya, saudaraku. Di dalam Yeremia 8, saudaraku, itu adalah kitab Yeremia, saudaraku. Itu adalah isi perkataan hikmat Tuhan yang dari Nabi Yeremia, saudaraku, tentang Yehuda dan tentang Yerusalem, saudaraku, yang hidup di zaman Raja Yosia, Yoyakin, Yehikia, saudaraku, dan sekitar abad yang ke-7 Masehi. Ada dua perikop di sini, saudaraku, dalam kitab Yeremia 8 yang kita sama-sama akan bahas adalah dalam perikop yang pertama, dosa dan hukumannya, saudaraku. Itu dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudaraku, saya akan bacakan satu firman Tuhan. Ayat 4, saudaraku. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan dia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan dia tidak kembali. Mengapa bangsa ini berpaling? Berpaling terus-menerus. Mereka berpegang kepada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan apa yang telah dilakukan ini. Sambil berlari, semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Ya, saudaraku, bahkan burung ranggu di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bango berpegang pada waktu kembalinya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Saudaraku, ya, saudaraku, kalau misalnya dalam ayat yang keempat sampai dengan yang 17, saudaraku sudah bisa baca, saudaraku. Di sini dengan jelas, saudaraku, mengatakan, saudaraku, firman Tuhan, saudaraku, menunjukkan bahwa orang Israel tidak ingin bertobat dan tidak ingin kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mencontohkan bahwa burung-burung aja tahu waktunya kembali ke rumah, ke sarangnya.
Tapi umatku tidak demikian firman Tuhan, saudara. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan atas penderitaan mereka. Mereka menyatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Dalam ayat yang kelima dan enam yang tadi saya baca, saudaraku, bangsa Israel suka dan berpegang kepada tipu. Mereka tidak berkata jujur, tidak menyesali kejahatan mereka. Mereka menolak untuk kembali kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh, saudaraku, umat Israel tidak mengetahui hukum Allah. Ayat yang 8 dengan 9, saudaraku, mereka merasa bijaksana, merasa benar, padahal sesungguhnya mereka menolak firman Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dan yang 13, saudaraku, Tuhan, saya akan bacakan, saudaraku, ya, ayat 10. Sebab aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka malu sebab mereka melakukan kejijikan, tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka tidak rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikian firman Tuhan. Tapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan dedaunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Demikian firman Tuhan, saudaraku, ya. Kalau bisa kita lihat, saudaraku, di ayat yang 10 dengan 13 ini adalah firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan, saudaraku, Tuhan membuat bangsa Israel ini dijajah. Istri-istrinya, bahkan anak-anak muda mereka diambil, saudaraku. Terus hasil panen mereka diambil, ya. Dan Tuhan lihat bahwa pohon-pohon mereka tidak menghasilkan buah dan tidak ada damai sejahtera. Tapi pada saat hukuman Tuhan terjadi atas mereka, mereka tidak sadar juga, saudaraku. Mereka tidak malu, tidak mau berbalik kepada Tuhan, ya. Dari firman Tuhan yang saya baca ini, saudaraku, berkali-kali kemarin, saudaraku. Nah, saudara. Ada dua hal yang saya bisa boleh saya dapat, saudaraku, di mana bangsa Israel itu mereka bebal, saudaraku, ya, dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka penuh dengan tipu, mereka penuh dengan kebohongan. Mereka seperti firman Tuhan kemarin Pak Andreas kan, ya, mereka ibadah, mereka melakukan kata ibadah mereka ini, tapi pada ini sebenarnya adalah tipu yang mereka. Jadi hanya misalnya kalau kita katakan kayak kedok doang, jadi hanya di luar doang mereka, tapi sungguh dalam kehidupan mereka. Itu pun yang ketika saya baca, saya mendapat satu rema dari Tuhan. Iya, di dalam masa-masa yang saat ini, ya, saudaraku, ibadah jadi satu hal yang sepertinya biasa, jadi kebiasaan. Ibadah online, ya, kita bisa di rumah. Kadang-kadang kalau kita ibadah online, sebenarnya ada banyak yang enggak bagusnya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita ibadah online, kita santai banget, bisa sambil ngunyah-ngunyah makanan. Kadang-kadang kita mau ada suara ini, perhatian kita beralih ke ini suara yang lain, atau mungkin bisa ada yang manggil, atau mungkin kita bisa sambil melakukan suatu hal, kita sambil ibadah, jadi nggak fokus. Jadi lama-kelamaan jadi saya merasa seperti satu hal yang kebiasaan yang tidak, kecuali kalau misalnya benar-benar kita ibadah online, tapi kita benar-benar khusyuk gitu, saudaraku, ya, benar-benar
menyiapkan diri kita segala macam, ya baru kita merasakan itu hadirat Tuhan. Ya sudah, ada dua hal apa yang saya dapat saat ini adalah gini, saudaraku. Jadi tanpa kita sadari, akhirnya kita pun jadi lalai. Kita jadi sembarangan. Kalau kita melakukan kesalahan, ya udah, jadi halnya biasa gitu kan. Mungkin berbohong, mungkin sama teman kita, ya seperti hal yang biasa. Ini saudaraku ya, mungkin kita nganggap ini biasa, tapi itu sama aja saudaraku dosa. Ya, kalau kita orang ajak kita pergi, ya gue OTW, gue OTW. Atau mungkin ya dalam perjalanan, saudaraku ya. Padahal sebenarnya kita masih di rumah, kita lagi mandi, kita bilang kita udah OTW, ya. Atau mungkin kita masih ngejalan sesuatu di road, tapi kita bilang kita udah OTW. Ya, itu hal yang biasa, kayaknya hal yang apa saudaraku ya. Padahal itu kan bohong saudaraku sebenarnya ya. Itu bohong, ya bohong kecil ya nggak apa-apa. Padahal di firman Tuhan kecil besar sama aja itu dosa. Nah hal-hal yang lain di dalam pekerjaan kita, misalnya dalam kita dagang, ini modalnya udah segini kok, benar modalnya saya cuma untung segini, ya padahal kita bohong. Ya, mungkin kita anggap itu hal-hal yang sepele, yang kecil, nggak apa-apa. Mungkin hal-hal yang lain, Tuhan ingatkan saya ada banyak lagi hal-hal yang lain, mungkin kita bohong sama anak kita, sama suami kita. Kalau misalnya ini nih pengeluaran, misalnya keuangan ini buat ini belanja tuh habisnya segini, padahal habisnya segini. Atau mungkin hal-hal yang lain kepada anak kita, saudaraku, ya. Ada banyak lagi yang Tuhan ingatkan saya untuk hal-hal yang kecil yang sering kita lakukan yang kita anggap udah biasa. Nah, hal itu Tuhan ingatkan saya itu terjadi kepada orang Israel. Jadi mereka terbiasa lama-lama dosa-dosa kecil itu membuat kita terbiasa melakukan hal kesalahan. Jadi akhirnya kita jadi kebal. Tuhan ingatkan kita, pertama Tuhan ingatkan kita, itu salah, itu dosa. Tapi akhirnya lama-lama karena kita lakukan lagi hal-hal itu, dosa-dosa kecil, terus ini bohong-bohong kecil, ini terus kita udah baca firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan, kita nggak serius dengan kita beribadah kepada Tuhan, ya kita mulai dengan tipu-tipu seperti bangsa Israel, saudaraku ya, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Dengar suara Tuhan, tapi kita abaikan. Dengar peringatan Tuhan dalam hati, tapi kita abaikan. Saudaraku, ada satu hal yang di dalam kehidupan pribadi saya, saudaraku, kalau misalnya saya melakukan kesalahan, terus saya ngerasa bahwa kok nggak ada teguran di dalam hati saya, nggak ada peringatan, nggak ada ini Tuhan, saya udah takut, saudara. Ya, ini pribadi saya nggak tahu dengan saudara, ya. Kok nggak ada ini ya, peringatan Tuhan saya. Itu saya langsung mikir, ya saya dalam hati saya berdoa, Tuhan ampun. Mungkin karena saya melakukan ini berulang-ulang. Sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah ingatkan, jangan, nah ini salah, jangan. Atau mungkin anakku sadar begini, mungkin Tuhan ingatkan. Tapi karena kita udah bebal, kita udah ini kebiasaan, saudaraku, kita diam aja, tetap kita lakukan, akhirnya nggak ada lagi suara Tuhan. Ya, beruntung bangsa Israel, saudaraku, dia mempercayakan Tuhan. Setiap mereka melakukan kesalahan, itu Tuhan ingatkan, terus Tuhan ingatkan. Tuhan sayang sama bangsa Israel. Ya, jadi saudaraku, saya mengundang kita semua mulai periksa diri. Mungkin akhir-akhir ini yang dalam kehidupan yang santai kita dalam ibadah ini, saudaraku ya, bebas segala macam, ya kita mulai lalai, kita mulai ya melakukan kesalahan yang kecil-kecil, tapi lama-lama jadi bukit, saudaraku ya. Ya, Tuhan mengasihi kita, Dia bersedia mendengarkan permohonan kita, pengakuan dosa kita. Manusia harus tahu, nah salah, dan mengakui dan bertobat.
adalah tindakan yang tidak mudah karena perlu mengakui kesalahan sendiri. Bersedia untuk kembali memerlukan keberanian dan tekad yang besar, terutama pada orang-orang sekitar kita yang memperhatikan kita. Dalam Lukas 15 ayat yang 11 dengan yang ke-32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, butuh tekad, keberanian, dan tindakan untuk kembali. Yang pasti sang ayah akan memeluk si anak dengan kasih dan cinta tanpa syarat. Ya, itu saudaraku. Ya, yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, mungkin selama ini kita melakukan banyak kesalahan, ya, dan kita sering mungkin yang ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kalau kita berdoa minta ampun, kita hanya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan saya, Tuhan. Ampuni dosa saya. Ya, ya. Dalam beberapa minggu ini Tuhan ngajar saya gini. Kalau kamu minta ampun dosa, sebutkan coba dosa-dosa yang kamu lakukan. Nah, itu kalau kita berdoanya sama suami, doanya sama anak gimana? Malu lah. Ya dalam hati mungkin dalam hati saya begitu. Ya, tapi situ Tuhan belajar. Ya, dan saya mulai melakukannya, saudaraku. Ya, kalau dulu kita berdoa sama Tuhan, ampuni semua dosa-dosa saya, dosa besar, dosa kecil, dosa yang melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui perbuatan. Saya anggap itu udah lengkap, saudara, udah maksudnya udah sempurna banget deh pengakuan dosanya. Ya, dan yang mau dalam selama beberapa minggu yang terakhir ini pengajar saya sebutkan, ya saya belajar Tuhan hari ini saya udah salah, ya saya udah bohong kecil. Mungkin saya bilang saya udah OTW sama adik saya, padahal saya masih ada di depan rumah, saya masih ada di rumah. Tuhan, saya bohong ini sama teman saya. Kalau saya begini, bilang sama teman saya kalau misalnya ini harganya segini, padahal itu udah saya markup jadi cuma sedikit kok saya ambil untung. Padahal saya mungkin ambil untungnya banyak. Dan itu saya belajar lakukan. Secara itu ada perasaan berat. Loh, ngakuin kesalahan. Apalagi kalau misalnya ada suami. Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya ngaku sama suami saya belanja segini-segini, padahal cuma segini. Ya, bisa gawat suami. Kita bisa ini. Tapi saya belajar untuk mulai untuk melakukannya, saudaraku. Ya, walaupun itu berat. Nah, seperti halnya saudaraku kasih contoh ini yang anak perumpamaan tentang anak yang hilang, saudaraku. Dia udah hura-hura sampai akhirnya dia jatuh miskin. Ya, berat saudaraku buat dia kembali kepada Tuhan, kepada bapaknya. Tapi akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Ya. Dan bapaknya menerima dia dengan sukacita dan hati. Dan saya percaya mungkin di antara kita mungkin ada juga keluarga saudara kita, ayo kita ajak datang kembali, balik pada Tuhan. Lakukan yang harus benar, yang mau Tuhan kita lakukan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara mengatakan, saya baca firman Tuhan sehari 2 pasal, sehari 3 pasal, ya itu bagus, dan memang harus. Saya sering bilang sama anak-anak saya, ya baca firman, jangan baca firman cuma hanya saat teduh. Di saat teduh cuma berapa ayat doang. Itu bagus memang, saudaraku. Tapi kalau misalnya makanan, ya jadikanlah itu sebagai cemilan, saudara. Ibaratnya saudara, cemilan kecil kita. Tapi makanan yang sebenarnya adalah ya baca firman, ya berurut dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang kali baca satu hari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, ya. Dan kalau kita mau baca selingannya, bisa selingannya dengan saat-saat itu yang banyak sekarang beredar, saudaraku. Ya, itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Ketika diri kita dipenuhi oleh firman Tuhan, itu akan kembali mengingatkan kita, ya. Kalau misalnya
apa kita melakukan kesalahan, apa ini akan Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, ya. Bahkan Tuhan mungkin akan kita terus melakukan firman Tuhan, ada ide-ide yang baru yang Tuhan berikan buat kita yang tidak bekerja, mungkin ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan berikan tak kala kita mau melakukan pekerjaan kita. Oh, begini aja, begini ada. Oh, itu nikmat banget kalau misalnya kita ada di dalam Tuhan, gimana tak kala Tuhan kasih di dalam hati dan pikiran kita, saudaraku, begini begini mesti kita kerjakan, ya ini gini. Terus kalau kita di dalam properti atau asuransi, si anu tuh ingatkan kita ide-ide ini, si anu apa yang bisa kita prospek, ya. Dan saya percaya itu akan goal, dan semua yang kita inginkan itu pasti Tuhan berikan, ya, asal kita mau Tuhan, mengakui kesalahan kita, jangan seperti orang Israel, saudaraku, ya. Ya, saudaraku, itu saudaraku yang kenyataan yang pertama, kita mau mengakui kesalahan dosa kita, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8-9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Hal yang kedua yang saya pelajari dari kitab ini adalah, jika kita merasa aman, tidak merasa berbuat kesalahan, dan kita merasa kudus, ini adalah waktu yang paling bahaya, saudara. Ya, kita merasa benar, ya, seperti halnya dalam perumpamaan yang anaknya hilang, saudara, anak sulung, saudara. Ya, dia merasa dia benar, dia ada melakukan apa yang bapaknya mau, dia melakukan apa yang bapaknya minta. Pokoknya dia merasa sempurna, dia merasa benar. Padahal, saudaraku, ya, ia sudah melakukan dosa, ya, karena dia mengira dirinya benar. Apa kita memiliki masalah yang sama, perasaan dan diri kita benar, ya? Kita bisa sama-sama, saudara kita, apakah selama ini kita sudah merasa, aku sudah aman, aku sudah melakukan, aku sudah benar, aku sudah begini, ya, hati-hati, ya, saudaraku. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya lucu, tapi yang suami saya sering katakan, kalau saya bilang, jangan marah, Pak. Dia selalu mengatakan, ya, lebih berdosa mana? Orang yang marah dengan orang yang membuat marah. Orang marah, salah, kata saya. Orang yang membuat orang marah itu yang lebih berdosa. Mungkin kita nggak sadar dengan perkataan kita, dengan kita membuat orang marah. Kita menganggap, yang marah-marah itu yang berdosa, ya, dia udah marah-marah. Padahal yang membuat dia marah itu lah yang lebih berdosa. Seperti halnya si anak yang suruh, dia merasa dia sudah benar ada di dalam Tuhan. Tapi ketika dia lihat bapaknya kok menerima balik anak yang berdosa, ya, di situ timbul iri, marah, segala macamnya. Ya, dia merasa dirinya benar, itu yang buat dia berdosa, saudara. Ya. Penghukuman yang disuarakan kepada umat Israel adalah konsekuensi atas dosa yang mereka lakukan. Penderitaan yang mereka terima di ayat yang tadi yang saya bacakan, ayat yang 10-13, saudaraku, di mana ada mereka dijajah, saudaraku, dan istri mereka yang semua yang diambil sama orang bangsa lain, saudaraku. Itulah penghukuman yang bangsa Israel terima karena kesalahan dan dosa-dosa mereka lakukan. Penderitaan yang mereka terima adalah akibat hati yang bebal, yang menolak uluran tangan Tuhan untuk mengajak mereka kembali. Ya, itu saudaraku yang Tuhan ingatkan kepada saya, setiap kesalahan perbuatan kita ada konsekuensinya. Jangan kita menganggap, oh enggak dong, Tuhan itu adil, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Dia tidak akan membalas kesalahan-kesalahan ini, ya. Enggak, saudaraku, ya, semua kesalahan yang ada konsekuensi yang harus kita terima, ya. Mungkin
dulu kita pernah melakukan kesalahan begini, dan pada hari-hari saya ini ya kita menerima upah yang salah kesalahan itu, saudaraku. Ya, kadang-kadang kalau misalnya ada satu hal yang menimpa ini, saya suka flashback lagi. Ada mungkin suatu hal yang kurang saya lakukan, sekarang saya lakukan, ya lebih baik kita jangan merasa kita benar atau ini, ya kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, ya. Memang tidak mulus, saudaraku, ya. Saya paling sedih kalau misalnya ketika ada dengar orang ketika dia sakit, nah itu hukuman atas dosa-dosanya. Aduh, yang nggak harus selalu orang sakit itu karena hukuman dan dosa-dosanya, ya. Mungkin itu memang Tuhan apa izinkan terjadi buat orang itu semakin dekat sama Tuhan, atau mungkin keluarga semakin dekat sama Tuhan, atau mungkin ada kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan dengan kejadian yang sakit itu, seperti halnya misalnya saya alami sakit tentang, ya, dengan saya misalnya kena COVID segala macam, ya. Kalau misalnya di Medan saya teman kita itu orang mengatakan orang COVID itu seperti kayak kutukan, ya, seperti itulah. Ya, jadi kalau misalnya teman saya cerita dia merasa benar-benar kayak hina, dia nggak berani kemana-mana karena orang kampungnya mengatakan itu udah merupakan itu salah, dosa segala macamnya, ya. Ya, jadi banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan supaya dia semakin lebih setia lagi kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan saya tidak perpanjang, saudaraku, tapi firman Tuhan Yeremia 9 ini mengingatkan saya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tetap menunggu kalau kita sudah mulai jauh di dalam jalan, kita mulai menyimpang di dalam jalannya, Tuhan akan terus panggil kita. Ya, jangan tutup telinga hati kita dengan suara-suara kecil yang ada dalam hati kita, ya, mengingatkan kita, hei Heni, kamu ini salah, hei jangan ke situ, itu jalan yang tidak benar. Ayo balik lagi ke jalan Tuhan, ya. Kita mau buka hati, kita walaupun di dalam masa yang sulit ini, walaupun tidak bisa mendengar firman Tuhan langsung di gereja, teman, ya, melalui online segala macam, saudaraku, biarlah itu tetap mengingatkan kita untuk tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan di masa-masa akhir ini, saudaraku. Saya merasa bahwa memang ini masa-masa yang akhir, Tuhan mau datang. Terima kasih, saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Bapak, terima kasih untuk sharing firman-Mu, Tuhan, yang boleh mengingatkan saya, Tuhan, mengingatkan kami, ya Bapak, untuk kami tetap di jalan-Mu. Kami tidak bebal seperti bangsa-Mu, Tuhan. Kami tidak penuh dengan tipu daya, muslihat-muslihat yang tidak kukendaki. Ingatkan kami terus, Tuhan. Bisikan dalam hati kami, tegur kami kalau kami, Tuhan, telah melenceng dari jalan-Mu. Supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tetap setia Engkau, Tuhan Yesus, ada bersama dengan kami. Tetap setia Engkau, Tuhan, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tunduk, Tuhan, patuh melakukan firman. Berikan kami kekuatan, Tuhan, dan yang ekstra, Tuhan, untuk boleh melakukan firman. Juga keluarga kami dan seluruh teman-teman kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pagi hari ini Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, inilah kami Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi-pagi subuh Tuhan, hanya untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami hanya mau bersekutu, kami hanya mau menyembah, memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sehingga setiap pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh sehat Tuhan, kami boleh diberi kekuatan Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mendengarkan sharing isi hati-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga boleh menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mendengarkan seruan kami Tuhan Yesus. Bapa di surga,
Tuhan berkatilah. Kok beda ya? Tunggu ya bagian ini. Kok beda? Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami meminta damai atas Ukraina dan Rusia agar tidak terjadi perang dunia ketiga. Mengingat As dan sekutunya sudah meminta seluruh warganya untuk segera meninggalkan Ukraina karena khawatir Rusia akan segera menginvasi Ukraina. Bapa di surga, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan Tuhan seruan kami, Engkau melindungi, Engkau menjaga seluruh anggota keluarga, masyarakat yang ada tinggal di sana Tuhan Yesus, supaya terjadi perdamaian, supaya tidak ada terjadi peperangan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang ambil alih, Engkau yang melembutkan setiap hati orang-orang yang ada di sana, setiap yang ingin menyakiti satu sama yang lain Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Bapa, kami juga memohon berkatilah komitmen pemerintah untuk melakukan konservasi laut seluas 23,5 juta hektar sehingga 2030 dan merehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektar hingga tahun 2004 guna menjaga kelestarian laut dan untuk pengamanan perubahan iklim Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga memohon Tuhan Yesus supaya pemerintah Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kelautan Tuhan Yesus supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus supaya hutan bakau lebih terlindungi Tuhan, bisa dilestarikan Tuhan Yesus. Bapa di surga, sempurnakanlah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung agar tidak lagi terkendala masalah teknik sehingga masalah geografis, agar uji coba bisa dilakukan pada akhir tahun 2002 dan 2003 bisa dioperasikan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mohon Tuhan Yesus sehingga program pemerintah ini boleh terjadi, boleh tercapai, boleh terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang sudah ditargetkan ya Tuhan Yesus, sehingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini Tuhan boleh beroperasi dengan lancar Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang menggunakan kendaraan transportasi ini Tuhan boleh terbantu dan mereka boleh berpulang pergi kemanapun dengan fasilitas yang mendukung Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga memohon Tuhan Yesus sehingga pemerintah boleh memperhatikan semua program-program yang sudah ditentukan Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau berkatilah pemerintah, Pak Jokowi dan kabinetnya dan seluruh timnya Tuhan Yesus, supaya menangani seluruh permasalahan pemerintah ini Tuhan Yesus, menangani setiap permasalahan yang apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus sehingga boleh sesuai, boleh terjadi dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau juga memberkati Tuhan kalau masalah saat ini juga Tuhan Yesus, pemerintah masih ada ya. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah tidak lamban dalam menangani lonjak kasus COVID-19. Menangani lonjak COVID-19, juga agar para dokter serta nakes dalam keadaan sehat tidak tertular sehingga bisa melayani pasien dengan maksimal. Ya Bapa di surga, benar Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan Yesus supaya COVID-19 ini, Omikron ini bisa terselesaikan ya Tuhan Yesus.
bisa teratasi Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh-sungguh sudah capek, kami juga sungguh takut Tuhan Yesus. Bapa di surga, supaya tidak ada virus-virus lagi Tuhan Yesus, supaya semuanya berhenti Tuhan Yesus, tidak ada lagi Tuhan yang mengerikan Tuhan buat bangsa dan negara kami, dan buat kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bebas Tuhan, bepergian, beraktivitas, bekerja maupun dalam bisnis, dalam usaha Tuhan Yesus, sehingga tidak ada halangan, tidak ada hambatan apapun Tuhan Yesus dengan masalah-masalah virus yang melanda bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah Bapa yang kami sembah, hanya Engkaulah Tuhan yang kami panggil, hanya Engkau Tuhan Yesus yang menolong Tuhan Yesus buat bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan kedamaian Tuhan Yesus, supaya bangsa dan negara ini Tuhan lebih menjadi bangsa yang terbebas dari segala sakit penyakit, dari bermacam masalah Tuhan Yesus, sehingga kami yang ada di sini, yang tinggal di bangsa ini Tuhan Yesus juga merasakan kenyamanan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh anggota tim TDP semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Bobby yang sudah membawakan pujian penyembahan, sehingga kami boleh masuk, kami boleh mendengarkan isi hatimu Tuhan Yesus. Itu juga berkati juga Bu Hening yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus setiap pelayanan anak-anakmu ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami hanya mau duduk diam untuk mendengarkan isi hatimu Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau berkati juga Pak Kianli, Pak John Tuhan Yesus, yang setiap pagi Tuhan Yesus sudah membukakan pintu Zoom ini untuk anak-anak-Mu ini, untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, kami hanya berseru, kami hanya berlutut, kami hanya memohon belas kasih-Mu buat keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus, berkati juga setiap keluarga kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami boleh disembuhkan, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap beban apapun ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan yang terkapar, terpuruk apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami dan keluarga kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar doa kami yang singkat ini Tuhan. Engkau mendengar seruan sepakat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruhnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang ambil alih, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang memegangnya Tuhan Yesus. Engkau yang mendengar ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Aeng, terima kasih Bu Hening yang sudah membawakan kita renungan. Terima kasih juga Pak Bobby sudah menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Sungguh amazing, kalau boleh saya katakan amazing. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Di Yeremia 8 ini, terutama di ayat yang ke-7 berkata, bahkan burung panggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukumnya Tuhan. Ini pertanda apa? Umatnya Tuhan dibandingkan dengan burung, lebih setia burung, karena setia tahu waktunya untuk pulang, untuk kembali kepada sarangnya. Sementara manusia banyak yang meninggalkan Tuhan, terutama di saat pandemi ini, yang seperti tadi Ibu Hening katakan, lebih banyak ibadah online. Ya, saya percaya
apa yang dikatakan Ibu Hening, banyak sekali yang meninggalkan Tuhan, yang ibadah sambil tiduran, yang ibadah sambil makan, yang ibadah sambil jalan-jalan. Nah, inilah saatnya kenapa kita harus doa pagi. Karena menutupi kekurangan kita di hari Minggu, mari kita memiutangi Tuhan. Banyak sekali manusia-manusia di dunia ini sudah lupa kepada Tuhan. Bahkan yang wajib beribadah di agama yang lain, yang mereka ibadah itu sangat sakral, sangat diwajibkan, itu dibatasi oleh aturan-aturan pandemi, oleh aturan-aturan PPKM. Tidak ada satupun yang dapat melawannya. Ya, oleh sebab itu, mari sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki Tuhan yang sungguh sangat adil. Mari kita jangan sia-siakan waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan, hari ini, hari-hari akhir zaman ini, tidak lagi seperti dulu. Nah, firman Tuhan ini berkata di ayat 10, sebab aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung, dan nabi-nabi dan nabi pun maupun iman semuanya melakukan tipu. Nah, sebenarnya firman Tuhan sudah katakan yang lebih banyak nipu itu siapa? Nabi dan imam. Siapa itu? Pria. Lebih banyak pria yang menipu daripada wanita. Ini keras sih. Ini keras sekali. Mari para pria bertobatlah. Dan saya sensus penduduk, saya baca di Google, dunia ini tidak lagi wanita lebih banyak daripada pria. Kalau ada pakar-pakar agama, mungkin di agama kita enggak ya. Justru saya bilang Yesus itu adalah Tuhan yang paling adil. Ia tidak membedakan wanita dengan pria di dalam rumah ibadah. Hanya satu-satunya Kristen. Kalau agama lain, wanita itu terutama Yahudi ya. Wanita itu, jadi dimulai dari agamanya Yahudi itu, wanita itu dipisahkan. Laki-laki itu nomor satu. Tapi di Kristen itu sama. Nah, sensus penduduk berkata bahwa pria nggak lebih sedikit lagi dibanding wanita. Pria itu mencapai 50,42%. Sementara wanita itu 49,58%. Artinya 101 pria ya akan kelebihan satu pria dibanding dengan 100 wanita. Makanya para pria yang punya istri, benar-benarlah kalian mengasihi istrimu. Jangan dibohongi sama berita-berita yang mengatakan wanita lebih banyak. Apalagi dulu ada yang katakan di Indonesia wanita lebih banyak daripada pria. Itu bohong. Itu karena pria-pria hidung belang yang pengen poligami. Sensus penduduk 2021 berkata, wanita di Indonesia ini berkurang. Prianya lebih banyak. Coba cek kalau nggak percaya. Semua orang Indonesia pengen punya anak laki-laki. Semua ikut program. Ikut program supaya mendapatkan anak laki-laki. Begitu ikut program, bisa kembar 3, bisa kembar 2, keluar pria, sekali keluar kembar 2, 3. Itu pengalaman saya dengan bos saya begitu. Sekali ikut program, lelaki 3 sekaligus keluar. Nah,
Saya mau tutup Yeremia 6 ayat 14 kemarin juga berkata, bahwa mereka mengatakan mereka mengobati luka umatnya dengan memandangnya ringan. Tetapi Yeremia 8 ayat 11 berkata, mereka mengobati luka putri umatku. Nah, di sini. Kenapa ditambahkan? Ayat yang sebelumnya tidak ada putrinya. Ayat yang ke-11 Yeremia 8 ini ada putri umatku. Artinya apa? Tuhan kita itu concern terhadap wanita. Karena yang sering dibohongi itu wanita. Wanita itu lebih sering dibohongi daripada pria. Tetapi pria sering mengarang cerita bahwa wanita itu mata duitan. Ya. Hari ini saya mau katakan jika ada anak-anak kita yang wanita, jangan lagi mengajari mereka bahwa jangan mata duitan. Wanita itu enggak mata duitan. Wanita itu perlu duit untuk kelangsungan hidup. Kemarin saya baru katakan sama teman saya, kalau anak you mau kawin, cari pria yang minimal ada hartanya. Karena kalau ada hartanya, dia mau cerai itu, pria itu takut. Takut hartanya hilang separuh. Kalau pria itu yang miskin, yang nggak ada hartanya, dia nggak takut cerai karena nggak punya harta, nggak ada yang hilang, saya bilang begitu. Nah, tapi bukan berarti ajari anak kita itu melihat cari cowok yang nggak ada harta, artinya nggak ada duit. Harta pria itu bukan duitnya, tapi mau nggak dia kerja. Kalau dia mau kerja, hartanya otomatis pasti datang. Nah yang repot kan duitnya banyak tapi nggak mau kerja, bisa habis. Orang dulu bos saya punya 100 miliar di tahun 90-an loh. Dalam 3 tahun habis. Kenapa? Saya bilang bisa habis. Karena dia belum punya istri. Nah itu. Coba kalau dia punya istri. Pasti dipegang duitnya. Dia nggak punya istri. Dia main terus, dan main judi. Jadi tidak ada satupun yang bisa selamat kalau yang main judi. Hari ini banyak judi online yang berkedok trading. Itu judi. Kalau judi 100 miliar, 3 tahun aja habis kok. Apalagi kita punya duit nggak sampai 1 miliar. 3 hari habis. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Di Indonesia, saya coba sensus kemarin, hasil sensus 2021, prianya 137,52 orang. Ini juta ya. Wanitanya 134 juta. Lebih sedikit. Berarti 102 orang pria, kelebihan 2 orang, baru punya 100 wanita. Kalau dipas-pasin, dalam 100 orang nikah, ada 2 pria yang nganggur. Bersenyumlah ibu-ibu. Yang dulu selalu dikatakan wanita lebih banyak dari pria. Hari ini bersukacitalah wanita. Ya. Percayalah orang yang mendengarkan suara saya ini, ya, pasti merasa ditegur Tuhan, terutama pria-pria. Dia akan lebih menyayangi istrinya lagi. Karena kalau kehilangan istri, tidak mudah lagi untuk mencari istri. Perempuan akan jadi rebutan. Berbahagialah wanita, mari kita berdoa semuanya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Pak Kenli, ada yang mau didoakan? Silakan ditampilkan. Saya Ya, punya kerinduan untuk mendoakan. Dan saya akan... apakah ada lagi yang mau didoakan Bapak Ibu? Buka Pak, saya aja Pak, audionya. lambung saya nggak enak Pak.
Oke, Bu Yeni ya. Bentar saya masukin ke list ya. Ada lagi? Sama cucu saya sama anak saya Pak belum negatif. Saya sudah masukin. Kasih. Saya Pak. Bentar ya. Boleh tambah Pak Kenli? Nih Pak. Sebentar. Tadi siapa sebelum Pak Heri? Siapa tadi? Halo Bu, Bu Lisa. Ibu Lisa ya? Oh iya. Oke. Kenapa Bu? Halo Bu Lisa. Udah di chat Pak Kenli. Oh di chat ya. Oke. Saya lihat dulu di chat. Pak Kenli, saya deh sekalian Pak Kenli. Oke. Sebentar. Pak Kenli ya. Pak Kenli. Aeng ya Pak Sebentar Bu Kenli. Aeng sebentar ya. Ya, kiranya nggak dengar. Dengar sebentar. Berdua. Pak Heri dulu ya. Ya Pak Heri silakan. Ya Pak, kemarin kan anak saya ini udah dijadwalkan